Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee, ya kan? Melalui program ini saya berharap setiap kita umat Tuhan boleh tetap terus setia mengiring Tuhan, sekalipun badai masih ada, pergumulan masih kita hadapi, air mata masih sering tertumpah, tapi kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita orang yang mengasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ajak setiap kita untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Dan seorang bisa tetap terus percaya ketika dia hidup dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap kali kami mengingat janji Tuhan, kami dikuatkan. Setiap kali kami mendengarkan perkataan firman-Mu, timbul pengharapan. Itu sebabnya kami rindu hari ini mendengarkan kembali sabda-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya yang dekat dengannya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Diajak oleh Yesus ke atas gunung. Saudara dikasih dalam Tuhan. Lalu terjadi di sana proses perubahan Yesus, ya kan? Atau biasa dikenal sebagai transfigurasi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini merasa bahagia. Oh Tuhan, betapa bahagianya, sehingga akhirnya mereka berinisiatif untuk mendirikan 3 tenda. Tapi lalu tiba-tiba ada awan terang menaungi mereka, ya. Dan dari awan itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, murid-murid panik, murid-murid takut. Makanya Alkitab katakan di dalam Matius 17 ayat 6 dan ayat 7. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ada ketakutan yang sangat di hati mereka bertiga, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu tiba-tiba dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan ini, ayat 7 Alkitab mencatat, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti ini, Yesus menghampiri murid-murid. Yesus menghampiri Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang memang pada saat itu ketika mendengar suara dan mereka melihat suatu hal yang tidak pernah mereka lihat, tiba-tiba Yesus datang dan berkata, jangan takut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata jangan takut ini seringkali keluar dari mulut Tuhan Yesus kepada murid-muridnya maupun kepada orang-orang banyak yang datang kepadanya. Yang saya ambil sebuah kesimpulan, berarti Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup setiap kita ya, untuk menjalani hari-hari ini, yaitu jangan takut. Apapun keadaan yang membuat kita takut, yang berujung khawatir, yang berujung gentar, yang berujung tertekan, itu bukan berasal daripada Tuhan. Kalau kita mulai takut, aduh, nanti jangan-jangan hal ini menimpa hidup saya, aduh, jangan-jangan nanti Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketakutan tidak diberikan kepada anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus setiap kali datang kepada murid-muridnya yang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Bahkan ketika murid-murid, kita tahu bersama bahwa murid-murid sedang ada dalam sebuah perahu, angin sakau melanda, bahwa Yesus datang, jangan takut. Iya kan? Bahkan ketika murid-murid sedang bersembunyi, sudah dikasih dalam Tuhan karena takut orang-orang Romawi, pada saat itu Yesus sudah mati. Dan di hari ketiga Yesus bangkit. Yesus datangi murid-murid yang pada saat itu mengunci dalam sebuah ruangan. Yesus berkatakan, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Dengan kata lain, Yesus mau agar kita, anak-anaknya, jangan hidup dalam ketakutan. Seringkali keadaan kita hari-hari ini membuat kita takut. Kita takut suami kita diambil orang. Kita takut istri kita menjadi orang yang keras kepala dan sulit berubah. Kita takut anak-anak kita jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam permainan-permainan kuasa kegelapan, jatuh dalam narkoba. Ada begitu banyak ketakutan. Kita takut usaha kita hancur. Kita takut masa depan kita tidak ada lagi penuh dengan pengharapan. Ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang seringkali saudara yang dikasih dalam Tuhan ditawarkan kepada kita oleh dunia ini.
Habis gimana ya pendeta ya? Ini yang kami lihat loh pendeta. Keadaan seperti ini yang sedang terjadi. Wajar dong kami takut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Berarti kalau sampai kita menghadapi segala sesuatu di dalam jalan-jalan Tuhan dan kita takut, kita gentar, itu bukan berasal daripada Tuhan. Intimidasi membuat kita takut. Penghakiman panah-panah api lemparkan iblis kepada kita membuat kita takut. Orang takut akan bertindak nekat. Orang takut akan penuh tertekan. Hidupnya susah. Orang takut akan menghalalkan segala cara. Orang takut akan sulit melihat mujizat. Karena didasari dengan ketakutan-ketakutan, akhirnya ambil jalan pintas. Siapapun yang hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee, saya percaya siapapun kita yang mendengarkan hari-hari ini dan kau sedang mengalami ketakutan yang sangat, apapun itu. Mungkin kau takut mati, mungkin engkau takut mengalami kerugian, engkau takut dibohongin orang, difitnah orang oleh karena engkau punya masa lalu yang pernah mengalami hal itu. Hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap roh ketakutan yang bukan berasal daripada Tuhan dipatahkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, ayo melangkah, datang sama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus tidak memberikan kepada kita ketakutan. Tuhan Yesus selalu ketika dia datang memberikan kita damai, memberikan kita ketenangan, memberikan kepada kita pengharapan. Jadi saya percaya orang yang datang sama Tuhan akan kuatkan. Bukan justru semakin takut. Bukan justru semakin gentar. Yosafat pernah mengalami peperangan yang tidak seimbang, saudaraku. Namun ketika dia berserah sama Tuhan, tadinya takut, dia mulai berani. Karena apa? Karena hikmat, karena kebijaksanaan, karena tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Akhirnya kita diingatkan hari ini, betul keadaan yang kita lihat bisa saja membuat kita takut. Suami-suami, istri-istri, orang-orang muda, dimanapun kau berada, mungkin kau sedang mengalami ketakutan. Saya nggak tahu apa yang kau sedang takuti hari-hari ini. Tapi sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya kembalikan kita semua ke firman Allah. Yesus selalu menyampaikan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dan Yesus selalu berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Kalau itu masih membuat engkau takut, kau mendengarkan firman Tuhan, kau masih khawatir, kau mendengarkan firman Tuhan, kau masih tertekan, ayo datang sama Tuhan. Cari Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun ketakutan kita seringkali tidak mendasar. Seringkali ketakutan itu hanya kita yang menciptakan. Seringkali ketakutan itu berdasar dari masa lalu kita yang mungkin masih trauma dalam kehidupan kita. Hari ini datang sama Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan kita. Apapun ketakutan kita yang membuat kita sulit melangkah, sulit bertindak, sulit hidup melayani Tuhan, sulit dekat sama Tuhan. Apapun ketakutan itu dalam nama Yesus dipatahkan kuasanya. Biar digantikan dengan damai sejahtera Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan bagi kami umat-Mu di akhir zaman ini. Ada begitu banyak tawaran-tawaran yang membuat kami takut. Mungkin kami takut akan sakit penyakit. Kami takut akan kerugian. Kami takut akan usaha bisnis kami. Kami takut akan suami istri kami yang berselingkuh. Kami takut akan rumah tangga kami hancur. Kami takut akan anak-anak kami jauh dari Tuhan. Ada begitu banyak hal yang membuat kami takut. Tapi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Engkau tidak pernah memberikan kepada kami roh ketakutan. Kau memberikan kepada kami damai sejahtera. Kau memberikan kepada kami pengharapan. Kau memberikan kepada kami sukacita. Dan kami percaya hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala bentuk ketakutan akan apapun, bahkan ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar, aku patahkan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Digantikan dalam damai sejahtera dari sorga mengalir. Damai sejahtera-Mu mengalir dari hati kami, umat-Mu masing-masing. Di dalam nama Yesus kami dipulihkan, kami dilawat, kami dijamah, dan kami diberkati Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan kuasa-Mu Allah. Untuk bungkus mereka semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Sehingga hidup kami penuh dengan kedahsyatan kuasa dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.